tinggal kita mempelajari bagaimana cara akad-akad itu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah sedikit maka kita akan terjebak ke dalam yang dikatakan riba itu, Pak ya. Untuk memudahkan kita mengerti, Pak ya, mudah mengerti, Pak ya. Kalau saya minjam duit dengan Pak Sakirin 10 juta, akad utang. Oh ya, ada Pak Haji, saya mau minjamkan Pak Haji sebanyak 10 juta. Pak Sakirin tidak apa-apa, ya, karena umpamanya antar pribadi, ya. Lalu nanti janjinya berapa bulan, ya kan? Saya minjam 10 juta, saya janji 2 bulan, ya. Ada Pak, kalau 2 bulan 10 juta saya ada, ya, Pak. Ya. Lalu terjadilah akad minjam dengan catatan, ya. Itu harus dicatat kalau utang piutang itu Pak, yang boleh tidak dicatat di bawah harga emas 2,5 gram, ya. Kalau di atas 2,5 gram harus ada catatan, sudah wajib hukumnya dicatat, dan di situ harus ada saksi, Pak ya. Setelah cukup 2 bulan, Pak ya, sesuai dengan perjanjian, kalau tidak dicatat, saya minjam dengan Pak Sakirin, tak saya mati baru 1 bulan, Pak ya. Kalau tidak dicatat, kepada siapa Pak Sakirin? Buktinya tidak ada kalau tidak tercatat, hanya ngutang berdua, ya. Ini kan menyulitkan, merugikan Pak Sakirin, mau nuntut anak saya tidak tahu. Tapi kalau ada mencatat dalam hutang piutang, Pak Sakirin ini menunjukkan ini abahmu dulu mengutang dengan saya tanggal sekian bulan ini, saksinya si A dan si B, hutangnya ini saya minta pertanggungjawaban dengan anak saya. Walaupun anak saya tidak wajib bayar hutang saya, anak saya tidak, hakikatnya tidak wajib, Pak. Tapi saya kan pasti sedikit banyak pasti meninggalkan harta. Harta saya itu tidak boleh dibagi oleh anak saya, ya. Karena itu bukan harta tilkah, wajib membayar hutangnya dulu. Nanti kalau ada sisanya baru boleh dibagi. Karena anak pada hakikatnya tidak wajib membayar hutang orang tua. Jadi yang wajib dibayarkan itu adalah harta peninggalannya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Kita mengenal ada secara jual beli secara online. Ya. Artinya kita beli dengan memesan. Kita kadang-kadang kan di dalam perdagangan ini ada sistem yang menjual itu dari toko lain. Ya, ya. Bukan barangnya sendiri. Artinya pada Islam kan kita harus tahu barangnya. Ya. Tapi karena ini perkembangan, ya. ini dari pemerintah sendiri ini artinya tidak juga, artinya membolehkan. Ya, ya. Ini Islamnya bagaimana menyikapi perdagangan? Kalau itu namanya Pak, bukan tidak ada dalam Islam, itu namanya akad salam, Pak ya. Pak Sakirin punya barang, saya mau jualan tidak punya barang, saya pesan dengan Pak Sakirin, Pak kirim barang ini ke toko saya. Sesuai dengan perjanjian nanti Pak Sakirin, itu namanya akad salam, Pak ya. Catatannya itu akad salam namanya, Pak. Sama dengan kita beli online itu kan tidak tahu barangnya, tapi barangnya pasti ada kan. Itu akad salam. Cuma kadang-kadang kalau kayak model online itu merugikan pembeli kadang-kadang ya. Dilihat gambarnya, kita kan melihat gambar kalau kayak itu sebenarnya itu masuk akad salam, Pak ya. Salam itu artinya titipan atau pesanan, Pak ya. Itu ada bab khusus di dalam fikih namanya bab salam, Pak ya. Itu boleh, Pak ya. Boleh, dan itu halal. Yang penting nanti mamnya setelah saya jual beberapa minggu Pak Sakirin datang. Bagaimana Pak, barang saya titipkan laku enggak? Kalau laku saya minta sekian persen dulu. Itu namanya akad salam, dan itu boleh dalam Islam, Pak ya. Silakan. Ya.
Heeh. Heeh. Ya. Bank itu Pak masih jadi perselisihan. Saya sebanyak pengetahuan saya Pak. Dulu ulama Mesir Al-Azhar itu mengharamkan bank ya. Tahun 70-an sampai 80-an. Setelah begitu dipelajari betul-betul, akhirnya fatwa itu dicabut, diganti dengan boleh. Ya. Boleh artinya halal bertransaksi dengan bank, tidak dianggap haram, tidak dianggap riba. Ya. Nah, itulah fatwa itulah yang dipegang di Indonesia oleh ulama Nahdlatul Ulama yang membolehkan bank. Ya. Nah, tapi Muhammadiyah mengharamkan Pak. Ya. Nah, tinggal kehati-hatian kita. Ya. Saya cenderung kepada yang dipegang oleh NU. Ya. Karena apa? Kalaulah bank diharamkan, yang sekarang dikembangkan yang jadi bank syariah, Pak ya. Bank syariah itu hanya namanya. Padahal yang jadi induknya itu BI, Pak. Bank syariah itu BI induknya, yang mempertanggungjawabkan BI. Pak ya. Kalaulah bank syariahnya halal tapi induknya diharamkan, kan tidak masuk akal. Padahal itu turunannya. Turunannya. Kalau turunannya